sakitnya itu kapan saja? Selalu? Sepanjang hari, sepanjang waktu, atau di waktu-waktu tertentu? Waktu-waktu tertentu. Kadang asar, maghrib. Seringnya itu? Isya, subuh, duhur, itu sholat namanya. 5 waktu. Sholat namanya. Ya. Iya, minta solusinya Pak Ustadz. Solusinya, duh, Mbak Nafisah ya. Nafisah. Ini kok tubuhnya penuh dengan jin itu gimana? Dulu dari mana? Aduh. Selamanya kalau seseorang muslim itu sakit, dia senantiasa bangga bahwa dia dosanya diampuni menurut dia. Padahal menurut ayat-ayat firman Allah Ta'ala ini dalam surat As-Surah ayat 30, enggak. Nah kalau itu sudah dipegang lama, terus selamanya dia akan salah terus bab yang sakit. Salah terus sampai meninggalnya. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kita harus tahu. Jangan umpamanya kita itu melihat umpamanya ada sebuah hadis menceritakan begitu. Iya itu hadisnya saya pernah baca. Tapi kalau ayatnya sudah seperti ini kita harus memilih. Oh ini yang mana yang benar sebenarnya. Jadi seperti itu sehingga kita harus tahu bahwa untuk melembutkan hati kita itu selain kita baca Quran, baca tafsirnya, kemudian jalanin satu demi satu. Insya Allah kalau kita mau menjalankan semata-mata karena Allah Ta'ala, hidayah akan diberikan oleh Allah Ta'ala, nanti rahmat akan diberikan kepada kita, disitulah nanti kita akan mampu mengetahui, oh ini nanti kayaknya yang mau terjadi seperti ini, oh ini kayaknya gini. Kalau nanti berdoa mudah-mudahan dan insya Allah akan lebih mudah dikabulkan. Persoalan masalah bahasa itu apa, itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Selama itu amal soleh, dia kuat, selama itu dia doanya akan dikabulkan cepat. Betul. Jadi intinya doa itu bukan hebatnya kata-kata doa, tapi ada amal solehnya seseorang yang berdoa. Dia berdoa tinggal, ya Allah aku mohon agar seperti ini kabulkan. Amin. Cukup segitu. Tapi yang lain berdoa sampai berfolio-folio, dia cukup segitu selesai. Karena sebenarnya bukan hebatnya kata-kata doa, tapi amal soleh seseorang. Wa yastajibul ladina amanu wa amilus solihat. Dan Allah akan mengabulkan doa seorang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu harus lillahi ta'ala. Kalau dia amal soleh yang menurut dia amal soleh, tapi dia hanya untuk dunia, bukan amal soleh. Itu duniawi. Kembali ke niatan di hati itu yang terbersit. Kembali, iya. Ya mudah-mudahan semua musibah yang ada di negeri ini ataupun musibah pribadi seperti sakit dan lain-lain itu membuat kita tersadar untuk bertobat. Iya, benar. Bukan sebaliknya justru mencari penyelesaiannya dengan cara yang sesat. Itu lebih bahaya lagi. Itu bahaya lagi. Oke, Benar. kita akan segera membuka pertanyaan yang ada di studio, tapi ini pada tegang semuanya ya. Semua pada diem. Coba-coba, relax. Iya, belum pijit-pijitan. Asik. Ke kanan. Ustadz, pijit. Ayo bapak-bapak juga, bapak-bapak lakukan juga. Pijit bahu sebelah kanannya. Oke, sudah. Sekarang balas budi ke kirinya. Ya, yang ujung dapat juga. Oke, alhamdulillah sudah rileks, tepuk tangan dari Ibu. Bapak juga semangat ya. Bapak pemirsa di rumah boleh kalau mau bertanya melalui Instagram kita di @officialmnctv atau melalui WhatsApp kita di 081617453977. Nah di WhatsApp itu selain bisa bertanya bisa daftar juga majelis taklimnya supaya hadir di sini seperti orang-orang Bogor Nugarelis gitu-nya. Oke. Hari ini siapa yang akan bertanya? Tunjuk tangan semuanya. Weh, saya abdi. Teteh dulu deh ke depan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisah dari Bekasi. Nafisah, iya. Usia berapa Teh Nafisah? 32. 32 ya. Iya. Ini Pak Ustadz saya menanya, kepala saya sering sakit, dalamnya panas sebelah kanan, terus Sebelah badan kanan itu sebelah sana ya berarti? Ya. Dalamnya sakit. Tapi yang Iya. ditunjuk sebelah kiri. Oh iya. Terus badan juga suka panas, punggung panas. Panas tuh gimana? Ada AC nggak di rumah tuh kipas angin? Panas dari dalam gitu ya? Panas gitu? Seperti dibakar gitu. Terus kalau misalnya ngaji, suka ingin teriak-teriak. Terus Sorry maaf,
teriak-teriak itu bacaan Al-Qur'annya dikencengin atau gitu. Gitu. Panas atau kumat atau gimana? Menolak itu dirinya. Menolak. Ingin udahan gitu ngajinya. Terus suka ada bisikan juga. Bisikan apa sih? Nakut-nakutin gitu, ayo lo mati. Terus kalau misalnya ibadah, ngapain sih sholat, ngapain sih ngaji. Padahal gitu. lagi sholat tuh. Lagi sholat tiba-tiba ada yang bisik, ngapain sih? Kalau sholat misalnya gitu. ditahan, kepala langsung sakit. Akhirnya suka diturutin. Enggak. Jadi akhirnya resikonya kepala jadi sakit, jadi sampai sekarang juga sakit di kepala sebelah kanan, panas juga, badan juga. Sudah diperiksa ke dokter atau bagaimana? Pernah waktu itu katanya enggak apa-apa sih. Nggak ada apa-apa yang ditemukan. Terus juga perut sebelah kanan sakit. Sakitnya itu sakit Panas. pegel, ditusuk, panas juga. Panas, kayak ada kayu. Kayak kayu dibakar di dalamnya gitu. Terus kalau menstruasi juga sakit banget. Terus mual, badan suka gemeteran, terus suka mimpi buruk. Sebentar, satu-satu. Ketika menstruasi itu dimulai dari menstruasi awal dulu suka sakit atau Dulu enggak. beberapa tahun ini? Beberapa. Ini terjadinya berapa tahun ini? Dari 2014. 2014 berarti sudah kurang lebih 4 tahun. Dulu Selain itu tadi suka gemeter. Terus? waktu pernah diruqyah dulu. Terus sering mimpi buruk. Mimpi buruknya gimana? Suka dikejar-kejar orang jahat. Terus suka ngimpi, maaf ya, bersetubuh gitu. Dengan, maaf sudah menikah? Belum. Belum. Bersetubuh dengan orang yang dikenal? Kadang ada yang kenal, kadang enggak. Bentuknya manusia? Iya, manusia. Selalu manusia? Iya. Karena beberapa kali ada yang kemana. Oke, selain itu apa lagi? Terus dalam kenyataan juga suka kayak ada yang meraba-raba gitu. Hah? Tapi Jadi bukan mimpi? bukan. Itu dalam kondisi apa? Ya biasa, Lagi dia, misal lagi gini, lagi sadar. yang diraba apa? Ya udah. Pokoknya kayak gitu. Itulah. Ya Allah. Terus. Ya, Kalau dalam kondisi gitu, diem, ya diam, cuman selalu istighfar aja gitu. istighfar. Aduh, 4 tahun yang berat berarti ini ya. Iya. Sakitnya itu kapan saja? Selalu? Sepanjang hari, sepanjang waktu, atau di waktu-waktu tertentu? Waktu-waktu tertentu. Kadang asar, maghrib. Seringnya itu? Isya, subuh, duhur, nah, itu sholat namanya. 5 waktu. Sholat namanya. Ya. Iya, minta solusinya Pak Ustadz. Solusinya, duh, Mbak Nafisah ya. Nafisah. Ini kok tubuhnya penuh dengan jin itu gimana? Dulu dari mana? Aduh, nggak tahu ya. Karena di sini ada ilmu turunan, ada orang tua sebelumnya ada yang bisa, yang pintar. Katanya Maksudnya ada. orang tua itu bisa bapak, kakek, uyut, mamanya ada ya. Katanya dari- Oh, ya. Kemudian, nah itu yang di dalam tubuhnya itu. Kemudian kalau yang mohon maaf ya, ini bukan tabu tapi ini ilmu yang bisa kita pelajari. Kalau yang sudah sampai seorang wanita itu bermimpi disetubui beberapa kali terus seperti itu, biasanya di dalam tubuhnya itu sudah ada jin yang memang dia sudah menyukai seseorang tersebut. Nah, sudah menyukai, kemudian biasanya si wanita ini agak lebih sulit mendapatkan jodoh. Biasanya, ini biasanya ya. Tidak semua wanita seperti itu. Tapi biasanya rata-rata seperti itu, agak-agak sulit. Suka dekat dengan laki-laki gitu? Iya, tapi yang deket kebanyakan nggak pernah bener. Enggak benar-benar. Maksudnya kadang ngakunya masih single, tentunya udah beristri. Oh, loh itu malah benar kan itu? Enggak lah. Hah? Enggak. Maksudnya itu benar tapi belum sesuai dengan keinginan Iya. itu loh. Kata-kata yang benar kan harus melembutkan hati kan begitu ya? Iya. Laki-laki nggak pernah benar, emang gimana? Dia udah beristri, loh kan benar. Iya, jadi itu salah satunya. Kemudian yang ini nih, ini ada yang jin yang panas-panas itu.
Jadi panasnya bergerak-gerak gitu ya. Iya, ini juga Jalan. gemeteran. Ini apa? Kenapa? Gemeteran. Gemeteran. Oh ya sudah nggak apa-apa. Sedang gemeteran Iya. dari tadi. Pas mau ke sini Sudah mulai kelihatan gemeteran. sakit kemarin. Panas terus gemeteran Oh. sampai sekarang. Bahaya ini kalau udah begini. Acara siraman kalbu itu memang Menggetarkan hati. menggetarkan hati jin sebenarnya ya. Sebenarnya udah tahu nih di dalam nih. Nah ini yang saya mau tanyakan gini Mbak. Mohon maaf ya Mbak Nafisa ya. Mohon maaf ya Mbak Nafisa kan pengen sembuh nih. Iya. Apakah Mbak Nafisa itu sering jengkel sama orang tua? Jujur nggak apa-apa.